Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 390, Kedatangan para kultivator dari Tanah Suci. Suara lengkingan naga yang nyaring bergema di puncak Gunung Naga Putih, menggetarkan awan-awan di atasnya. Seekor naga hitam tampak hidup dan bergerak, mengayunkan kepala dan ekornya dengan penuh kekuatan. Hanya dengan sedikit sentuhan kekuatan spiritual, langsung terasa bahwa naga hitam ini adalah wujud dari senjata tombak tingkat pusaka bawaan. Pada saat yang sama, sebuah aura hukum kematian yang mengerikan menyebar, membuat semua orang merasa gentar. Pusaka bawaan yang mengandung hukum kematian, di antara banyak kultivator tingkat 9, yang paling bereaksi adalah mereka dari ras iblis, karena para kultivator iblis kebanyakan berlatih hukum pembunuhan dan kematian. Tombak naga hitam ini, saya hanya akan menukarnya dengan barang Aupil yang dapat meningkatkan kekuatan tubuh pada tingkat ini, kata Wu Ye perlahan, sambil sesekali melirik Luo Xiu. Meskipun orang ini mengatakan bahwa buah roh sejati sudah habis, dia merasa tidak mungkin buah itu bisa habis dalam waktu yang begitu singkat. Luo Xiu tahu apa yang dimaksud Wu Ye, tetapi buah roh sejati sangat langka sehingga dia tidak berniat menukarnya. Mendengar syarat Wu Ye, banyak kultivator tingkat 9 langsung terdiam. Bagi para kultivator yang telah mencapai tingkat ini, harapan terbesar mereka adalah melangkah lebih jauh dan mencapai tingkat Kaisar Bela Diri. Oleh karena itu, barang atau pil yang bisa digunakan untuk meningkatkan kekuatan tubuh sangat jarang dan berharga, sehingga kecil kemungkinan mereka akan menukarnya. Apalagi senjata tingkat pusaka bawaan memiliki nilai yang sangat tinggi, dan butuh banyak barang untuk bisa menukarnya. Saya punya pil naga surgawi tingkat 9, apakah rekan Tawis Wu tertarik? Tiba-tiba, Luo Xiu berkata perlahan. Pil naga surgawi adalah pil peningkat kekuatan tubuh tingkat 9, tetapi efeknya masih jauh dibandingkan buah roh sejati. Berapa banyak yang kamu punya? Wu Ye bertanya. Meskipun tidak ada buah roh sejati, jika pil naga surgawi jumlahnya cukup banyak, itu bisa membantunya menerobos dan mencapai tahap akhir kekuatan tubuh pada tingkat ini. 20 butir, kata Luo Xiu. Tidak cukup. Wu Ye langsung menggelengkan kepala. Tombak naga hitam ini setidaknya harus ditukar dengan 30 butir pil naga surgawi. Saya bisa menambahkan 10 butir pil langit suci, kata Luo Xiu tanpa ragu. Nilai pil langit suci bahkan lebih tinggi dari pil naga surgawi. Banyak kultivator tingkat 9 di tempat itu langsung menarik napas kaget. Langsung menawarkan 30 butir pil tingkat 9. Apakah orang ini seorang kultivator pembuat pil? Saya rasa tidak. Jika dia benar-benar seorang kultivator pembuat pil tingkat 9, kenapa harus berlatih di dunia luar bintang? Benar juga, jika saya punya kemampuan membuat pil seperti itu, saya tidak akan pernah khawatir tentang sumber daya. Wu Ye memandang Luo Xiu dengan penuh perhatian. Dia tidak menyangka orang ini bisa langsung menawarkan 30 butir pil tingkat 9. Baik, saya akan menukarnya. Wu Ye mengangguk. Wajah Luo Xiu tersenyum. Dengan gerakan tangannya, 3 botol giok terbang ke arah Wu Ye, masing-masing berisi 20 butir pil naga surgawi dan 10 butir pil langit suci. Wu Ye memeriksa pil tersebut. Wajahnya tiba-tiba menjadi serius. Hatinya sangat terkejut. Pil murni tanpa cacat. Apa ada masalah dengan pil saya? Tanya Luo Xiu. Wu Ye tersadar dari keterkejutannya dan tertawa malu. Apa yang dikatakan Dao Xiu Luo? Tidak ada masalah dengan pil ini. Kualitas pilnya sangat tinggi. Itu yang membuat saya terkejut. Saat itu juga, sikap Wu Ye terhadap Luo Xiu berubah drastis, karena dia menemukan bahwa 30 butir pil yang diberikan orang ini memiliki kekuatan obat yang terkonsentrasi, dan diperkirakan tidak lebih dari 1 tahun sejak mereka dibuat. Ini berarti ada kemungkinan besar bahwa pil ini dibuat sendiri oleh Luo Xiu. Seorang kultivator pembuat pil tingkat 9 dan mampu membuat pil murni tanpa cacat adalah seseorang yang harus dijadikan sekutu, bukan musuh. Kapan ada orang seperti ini di alam samudera bintang? Wu Ye merasa heran. Dia sudah 200 tahun di dunia luar bintang, tetapi belum pernah mendengar tentang seseorang bernama Xiu Luo. Karena tidak ada masalah dengan pilnya, saya akan menyimpan tombak naga hitam ini, kata Luo Xiu dengan tersenyum. Namun, saat Luo Xiu baru saja menyimpan tombak naga hitam itu, belum sempat memeriksanya, tiba-tiba ruang di atas Gunung Naga Putih bergetar, dan seberkas cahaya api muncul, menampilkan 3 sosok.
Sosok terdepan adalah seorang wanita anggun dengan pakaian merah cerah, dengan titik merah di tengah dahinya, memancarkan aura kuat seperti jurang yang dalam. Luo Xiu, kali ini kau tak akan bisa lari lagi. Patriark Phoenix. Wajah Luo Xiu berubah, sama sekali tidak menduga Patriark Phoenix akan muncul di sini. Patriark Phoenix dari alam samudera bintang, banyak kultivator tingkat 9 di puncak Gunung Naga Putih juga berseru kaget. Mengingat masa lalu, Patriark Phoenix juga pernah berlatih di dunia luar bintang, meninggalkan reputasi yang besar. Xiu Luo, Luo Xiu, Wu Ye juga tampak bingung melihat Luo Xiu. Baru-baru ini, dia menerima pesan dari keluarga Wu, meminta bantuan untuk mencari seorang pemuda bernama Luo Xiu. Seorang kultivator yang setara dengan tingkat 9, bagaimana mungkin bisa dia hanyalah seorang pemuda? Patriark Phoenix berdiri di udara, memandang ke bawah dengan mata yang tajam menatap Luo Xiu. Kau pikir melarikan diri ke dunia bintang luar akan membuatku tak bisa menyentuhmu? Hari ini adalah hari kematianmu. Boom! Sambil berbicara, Patriark Phoenix mengayunkan tangannya, melepaskan kekuatan hukum api yang sangat besar seperti letusan gunung berapi, langsung menyapu Luo Xiu. Api yang menyala tampak akan melahap seluruh puncak gunung. Patriark Phoenix, hentikan! Patriark Phoenix mengangkat tangannya dan dengan gerakan menakjubkan, tak terbatas api berkumpul menjadi sebuah tangan raksasa yang langsung menjulur ke arah Luo Xiu yang berada di Gunung Naga Putih di bawah. Luo Xiu tidak gentar, malah tersenyum dingin dan berkata, Patriark Phoenix, pernahkah kau mendengar pepatah bahwa orang yang sudah lama tidak bertemu harus dilihat dengan pandangan baru? Jika ini 2 tahun lalu, aku memang seperti semut yang tidak berharga di depanmu, tetapi sekarang, kau tidak akan bisa menahanku. Di sekitar tubuh Luo Xiu, api hitam berkobar dan sayap roh terbuka di punggungnya. Dalam sekejap, dia lenyap dari puncak Gunung Naga Putih. Reaksinya sangat cepat, ditambah dengan kecepatan maksimal dari sayap roh. Saat tangan api Patriark Phoenix turun, dia sudah keluar dari jangkauan serangan. Mau kabur, meskipun kau memiliki sayap roh, jangan berharap bisa lolos dari tangan ini. Patriark Phoenix tersenyum mengejek, kakinya diselimuti api, membentuk sosok burung Phoenix, yang dalam sekejap membakar ruang sekitarnya hingga hancur. Kecepatannya sama sekali tidak kalah dengan Luo Xiu. Kecepatan maksimal dari sayap roh mungkin bisa tak tertandingi di bawah level Kaisar, tetapi Patriark Phoenix adalah seorang kultivator Patriark bela diri bergelar, kekuatannya setara dengan Kaisar biasa. Dengan teknik pelarian terbang dari klan Phoenix, dia dengan cepat menyusul. Luo Xiu, kau tidak punya jalan keluar lagi. Teriakan dingin lainnya terdengar. Sebuah kapal perang emas menerobos ruang dan muncul di depan. Di atasnya berkibar bendera keluarga Wu dari Tanah Suci. Tak lama kemudian, langit dipenuhi cahaya bintang yang berkilauan, dengan Xingzun dari Istana Bintang Surgawi sebagai pemimpinnya. Para kultivator yang muncul semakin banyak, hanya di antara mereka yang setara dengan gelar Patriark bela diri, sudah ada 3 atau 4 orang. Ini membuat Luo Xiu marah sekaligus kaget, tampaknya mereka benar-benar bertekad untuk mendapatkan slip giok di tubuhku. Sayap roh, terbang dengan kecepatan penuh, Luo Xiu berteriak marah, meningkatkan kecepatan sayap roh ke batasnya, mengikuti peta yang tertera di slip giok, menuju ke lokasi formasi teleportasi antar dimensi. Kita telah mengirim begitu banyak kultivator untuk menangkapmu. Jika masih bisa lolos, bagaimana dengan reputasi tanah suci kita? Xingzun dari Istana Bintang Surgawi tersenyum dingin. Jarinya menunjuk ke langit, memancarkan cahaya bintang yang berubah menjadi sebuah bintang emas, menerobos ruang dan menghantam Luo Xiu. Bintang ini mengandung kekuatan yang luar biasa. Jelas itu adalah harta spiritual yang dibuat oleh kultivator tingkat Kaisar bela diri. Di bawah tekanan bintang spiritual ini, kecepatan sayap roh sangat terpengaruh. Istana Kegelapan, dari dantian Luo Xiu, sebuah cahaya suram bersinar. Sebuah istana seukuran telapak tangan muncul dan membesar dengan cepat di udara. Boom! Bintang spiritual menghantam Istana Kegelapan dengan keras. Suara dentuman yang menggetarkan bumi terdengar. Istana Kegelapan terpental jauh, tetapi tidak rusak. Harta spiritual tingkat Kaisar, para kultivator dari berbagai kekuatan terkejut. Jelas mereka tidak menyangka bahwa Luo Xiu memiliki harta spiritual tingkat Kaisar. Yang lebih mengejutkan lagi adalah, meskipun Luo Xiu belum mencapai tingkat Patriark bela diri, dia bisa mengendalikan harta spiritual tingkat Kaisar. Dengan kekuatan paling banyak pada tingkat Santo bela diri, dia sudah bisa memanfaatkan sebagian kecil kekuatan harta spiritual tingkat Kaisar. Jika dia mencapai tingkat Patriark bela diri, dia pasti bisa memanfaatkan sepenuhnya kekuatan harta spiritual itu, dan kekuatannya bisa setara dengan Kaisar bela diri. Orang seperti ini tidak boleh dibiarkan hidup. Jika dia dibiarkan tumbuh, pasti akan menyimpan dendam terhadap tanah suci kita. Para kultivator dari tanah suci memancarkan niat membunuh. Xingzun berteriak, semua orang, bantu aku mengaktifkan kekuatan penuh bintang Kaisar. Baik, para kultivator dari tanah suci merespon.
Gelombang demi gelombang energi dan hukum sejati terpancar. Kekuatan bintang emas meningkat pesat, kecepatannya bertambah, menghancurkan ruang, dengan cepat mendekati Luo Xiu. Bahkan kecepatan maksimum sayap roh tidak bisa melepaskan diri. Boom, ruang hancur, bintang emas jatuh seperti meteor, menghantam Luo Xiu. Luo Xiu kembali memanggil Istana Kegelapan untuk bertahan. Meskipun Istana Kegelapan adalah harta spiritual terbaik, tetapi karena keterbatasan kekuatan Luo Xiu, hanya bisa memanfaatkan sebagian kecil kekuatannya, tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan bintang emas. Jadi dia kembali terpental jauh. Kekuatan getaran yang luar biasa membuatnya mengeluarkan darah dari hidung dan mulut, energinya bergetar tak henti-hentinya. Anak kecil, melawan tanah suci adalah jalan menuju kematian, melawan takdir. Para kultivator dari tanah suci dengan dingin dan tanpa ampun, berdiri di atas bintang emas, dipenuhi niat membunuh. Mati di bawah bintang kaisar, itu sudah cukup bagimu. Xingzun bersinar seperti dewa yang menghakimi dosa. Sekelompok orang tua yang hidup ribuan tahun, bersatu untuk membunuh seorang junior. Ini akan aku ingat. Aku, Luo Xiu, tidak akan melupakannya. Ekspresi Luo Xiu sangat dingin. Hanya dia sendiri yang tahu bahwa dia datang ke alam bintang luar. Jadi bagaimana mungkin tanah suci ini tahu? Tidak mungkin dia mengkhianati dirinya sendiri. Jadi pasti masalahnya ada pada Liu Hongtian. Bocah, sudah diambang kematian masih berani sombong. Apakah kau pikir kau masih bisa hidup hari ini? Serahkan barang-barang itu, mungkin kami akan membiarkanmu mati dengan tubuh utuh. Ratusan kultivator patriark bela diri berdiri di atas bintang emas dengan suara keras. Hahaha, manusia memang suka berperang sendiri. Saudara muda, jika tanah suci manusia ingin membunuhmu, lebih baik kau bergabung dengan kami ras iblis. Tiba-tiba ruang hancur, seekor binatang raksasa yang menyeramkan menerobos ruang. Dengan panjang ratusan meter, di punggungnya berdiri para kultivator dari ras iblis dengan aura yang suram. Binatang raksasa ini adalah boneka. Ras iblis dalam seni formasi lebih fokus pada seni boneka. Kehadiran ras iblis membuat para kultivator dari tanah suci manusia berubah ekspresi.